Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Persahabatan setia dalam perkara yang kecil. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya, tetapi sekaligus merupakan suatu bentuk kritikan tajam terhadap orang-orang Farisi. Dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan kita, tak jarang kita melihat setiap perkara kecil itu sebagai suatu perkara yang tidak mempunyai nilai penting atau tidak mempunyai makna. Tetapi kalau kita memahami dengan sungguh atau menghayatinya, walaupun itu merupakan perkara kecil, tetap dia mempunyai nilai. Dan nilai itu yang kemudian akan membentuk kita sedikit demi sedikit atau langkah demi langkah menuju kepada suatu nilai yang lebih besar, yaitu kesadaran murni akan eksistensi diri kita sebagai orang yang tercipta oleh tangan yang mulia, dan juga eksistensi diri kita yang berada bersama dengan yang lain. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Tuhan menegaskan hal itu. Setia dalam perkara yang kecil. Bagi Tuhan, perkara yang kecil itu merupakan suatu perkara yang mempunyai nilai guna. Karena dengan perkara kecil itu, seseorang akan diantar kepada suatu perkara yang lebih besar. Atau boleh kita bilang, seseorang yang melihat perkara kecil itu dalam suatu nilai yang berguna, maka dia akan terlatih untuk menanggung perkara yang lebih besar. Tentu dalam hal ini Tuhan menekankan bahwa kesetiaan itu penting atau kejujuran itu penting di dalam menjalankan tugas-tugas kecil kita. Entah apapun yang dipercayakan, kalau dijalankan dengan kesetiaan dan penuh kejujuran serta tanggung jawab, maka kita pun
akan langkah demi selangkah mengenal nilai yang lebih besar dari tugas kecil kita. Dengan demikian pun kita dibentuk untuk bisa mempertanggungjawabkan atau bisa setia dan bisa bertindak jujur untuk perkara yang lebih besar lagi. Dan tentunya bacaan hari ini Tuhan menasihatkan bahwa di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, selain kita menjalankannya dengan penuh kesetiaan, tanggung jawab, dan dengan kejujuran, tetapi kita harus pandai melihat atau kita cerdik untuk melihat perkara manakah yang menjadi fokus untuk kita lakukan. Tuhan mengatakan tadi, kalian harus memilih satu yang terbaik karena kalian tidak mungkin menyembah Tuhan dan Mamon. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Allah, tentu kita memilih yang terbaik, yaitu kita setia kepada Allah. Setia kepada Allah berarti kita berada pada posisi Allah. Dan dalam berkaitan dengan perkara-perkara kehidupan, tugas-tugas dan tanggung jawab kita, sekecil apapun itu, kita harus lakukan dengan penuh kesetiaan, tanggung jawab, dan kejujuran. Dengan demikian Tuhan pun akan memberikan kita suatu tugas yang lebih besar. Entah apalah tugas itu, tetapi Tuhan sudah memberikan kita nasihatnya bahwa Dia akan memberikan kita perkara yang lebih besar. Dan tentunya ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan perkara yang lebih besar karena melihat kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas kecil yang dipercayakan kepadanya. Dia setia pada tugas kecil, maka dia pun akan layak menerima tugas yang lebih besar. Karena kesetiaan itu tidak akan hilang dari dirinya yang memang mau menjalankan tugas-tugas itu dengan penuh kesetiaan. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan hari ini sekaligus juga mengkritik orang-orang Farisia sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan pada ayat 15. Semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan Allah, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dalam hal ini bahwa Tuhan mau mengkritik mereka, bahwa memang orang-orang Farisi itu adalah orang yang munafik. Ya. Jadi mereka itu adalah hamba uang. Ya. Jadi mereka melakukan hal-hal yang licik, maka dikatakan kemarin sebagai anak-anak manusia yang licik. Dan tentunya bahwa apa yang mereka rencanakan itu hanya untuk mendapatkan uang, menumpuk harta. Ya, dengan demikian ya tugas-tugas kecil yang tidak membawa keuntungan bagi mereka itu mereka abaikan. Tetapi kalau ada tugas yang besar dan memberi keuntungan yang besar untuk mereka, mereka akan menjalankan itu walaupun dijalankan dengan ketidakjujuran dan juga ketidaksetiaan. Jadi sehingga Yesus pun mengatakan bahwa kalian itu membenarkan diri, tetapi Allah mengetahui hatimu. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, mungkin kita pun terjebak di dalam pola pikir seperti orang-orang Yahudi ya, bahwa kita tak jarang mengabaikan tugas-tugas kecil, tidak setia karena kita tidak mampu melihat nilai di baliknya. Sehingga kita merasa bahwa tugas ini kecil, jadi tidak perlu saya jalani sepenuh hati. Tetapi bagi Tuhan sekecil apapun itu, tetapi kita dibentuk dari hal-hal kecil itu untuk bisa sampai kepada hal yang besar. Kita diajak oleh Tuhan pada hari ini untuk setia dalam perkara kecil. Bukan perkaranya yang kita lihat, tetapi nilai di balik perkara itu. Bahwa kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang matang, dan sehingga kita pun bisa menatap kebenaran, bisa menatap Allah Sang Juru Selamat yang sudah mengajarkan kita akan kebaikan, yang sudah memilih kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sekaligus bacaan hari ini mengajar kita untuk setia dan tanggung jawab pada tugas-tugas kita dan juga menjalankannya dengan penuh